Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen uji kinerja BPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Yunia Fitriani dari guru mata pelajaran IPS dari MTSN 4 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya merupakan mahasiswa BPK Daljab kategori 1 tahun 2023 mata pelajaran IPS Universitas Negeri Makassar dengan NPM 2390184950026. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja pada BPK Daljab kategori 1 tahun 2023 dengan tema letak dan luas benua Asia dan benua lainnya dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Untuk lebih jelasnya, mari bersama-sama kita saksikan video berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap belajar. Walaupun di luar hujan, tapi semangatnya bagus untuk hari ini. Ibu tengok siap belajar. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini diawali dengan pembacaan doa. Ayo, Ketua kelas Alif dipimpin doanya. Siap, gerak, mulai. Baik, Ibu absen dulu ya. Rizky Amdani Fikri. Hadir. Al-Faizin. Revando Ardiansyah. Yogi Akmil. Rizky Aditya. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba dicek dulu kesiapannya. Pakaiannya udah rapi? Buku, pena udah tersedia? Tengok lacinya dulu, ada sampah-sampahnya kira-kira? Ada, nah, berarti sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kamu, rasa cinta tanah air kamu terhadap Indonesia, coba kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Boleh tegak dulu semuanya? Nah, tegak dulu. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya, lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Itu menggambarkan kekayaan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke? 1, 2, 3.
dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Boleh duduk kembali. Ini fokusnya terbuka. Hari ini materi kita tentang letak dan luas benua Asia. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ada yang masih ingat apa materi minggu yang lalu? Coba Siva. Pelajaran minggu kemarin tentang sejarah terbentuknya benua. Oke, terus materi minggu yang lalu tentang sejarah terbentuknya benua. Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu pengertian benua? Saya, Bu. Oke, Alif, silakan. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi nanti ada dua benua itu yang sebenarnya secara fisik nyambung, cuma karakteristiknya berbeda, tetapi itu dibedakan atas dua benua. Kayak benua apa itu? Asia dan Eropa. Itu kan Eurasia. Eurasia karena dia tidak dipisahkan oleh lautan sama sekali, cuma karakteristiknya beda, budayanya beda, tetap dianggap dua benua yang berbeda. Nah, sekarang ada yang masih ingat di dunia atau di bumi ini ada berapa benua? Ayo. Yang 5 berisi Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Yang 7 Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, jadi masih ingat ya, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Kalau 5 itu Asia ya, Rara ya, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Kalau 6 ditambah dengan benua es, benua Antartika. Kalau 7 yang mengatakan berarti di Amerikanya dibagi atas 2, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Terus dari 7 atau 6 atau 5 benua itu, tahun dulu beberapa ratus juta tahun yang lalu, benua itu nyambung, hanya ada satu. Apa nama benuanya itu? Nah, ulangi. Dari 7, 6, 5 benua itu, dulu ratusan juta tahun yang lalu itu benuanya satu nyambung. Apa namanya? Oke, Salsa? Pangaea. Nah, jadi semuanya itu dulu nyambung jadi satu, namanya Pangaea. Oke, masih ingat berarti materi minggu yang lalu. Nah, sekarang coba tengok ke depan semua. Tengok ke depan. Hari ini kita bahas satu benua pertama tentang benua Asia. Materi kita fokuskan ke letak dan luas benua Asia. Nah, kita lihat untuk hari ini materinya. Terus Ibu harapkan nanti setelah kalian belajar tentang letak dan luas benua Asia, kalian mampu, nampak sebelah sini, mampu menelaah letak dan luas benua Asia dengan benar. Kemudian kalian bisa menelaah letak astronomis dan letak geografis dari benua Asia. Dan yang terakhir, kamu nanti bisa menelaah pembagian wilayah benua Asia dengan benar. Ada berapa kawasan, ada berapa negara. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, nanti diinfokan dulu untuk sistem penilaiannya ya, dengarkan ya. Untuk sistem penilaian yang pertama, nanti Ibu bagi setelah melihat tayangan video, Ibu bagi kamu dalam kelompok. Nah, setelah itu kamu kerjakan LKPD, kamu kerjakan tugas yang Ibu berikan. Ada nilai selama kegiatan
diskusi berlangsung, kemudian ada nilai presentasi kamu di akhir pembelajaran, nanti ada post tes untuk melihat ketercapaian KD atau materi hari ini. Nah, sekarang lihat tayangan video di depan ya, ditampilkan dulu. Apakah kalian tahu di benua mana kita tinggal? Ya, benar sekali. Kita tinggal di benua Asia. Lalu, di mana letak benua Asia itu? Dan seberapa luas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Oni Oktarianto, guru IPS di SMP Negeri 2 Saguling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang benua Asia. Dan tujuan pembelajaran kali ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan letak dan luas benua Asia. Kemudian kamu bisa menjelaskan kondisi geografis benua Asia, dan kamu bisa menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di benua Asia. Letak dan luas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar di dunia, baik diukur dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Benua Asia memiliki luas hampir sepertiga luas daratan dunia, yaitu sekitar 43.989.920 km persegi. Dilihat dari letak astronomisnya, benua Asia terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 75 derajat lintang utara. Batas-batas benua Asia. Di sebelah utara perbatasan dengan Laut Es Utara. Sebelah timur, perbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah barat, benua Asia berbatasan dengan benua Afrika, Laut Tengah, dan benua Eropa. Dan di sebelah selatan, benua Asia berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Negara-negara apa saja ya yang termasuk ke dalam benua Asia ini? Perlu kalian ketahui bahwa kawasan Asia dibagi oleh 5 kawasan besar, yaitu Asia Barat, Asia Tengah, Asia Utara, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat meliputi Siprus, Turki, Lebanon, Israel, Palestina, Suriah, Yordania, Irak, Iran, Afghanistan, Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Yaman. Sekarang, setelah melihat tayangan video di depan, kira-kira yang permasalahan muncul di pikiran kalian apa kira-kira? Saya, Bu. Oke, Anda Rizka, ayo. Mengapa benua Asia disebut benua terluas di bumi? Nah, ini pertanyaan yang muncul mungkin sama di pikiran kalian. Kenapa benua Asia itu disebut benua terluas di bumi? Nanti lewat diskusi kelompok kamu kupas kira-kira apa yang menyebabkan, apakah dari luas wilayahnya saja atau ada faktor yang lain. Ada lagi yang muncul di pikiran kalian apa kira-kira? Saya, Bu. Ya, silahkan Di Istiqomah. bagian kawasan Asia manakah kita tinggal? Nah, ini yang paling penting, di bagian Asia manakah kita tinggal? Nah, nanti kan ada pembagian kawasannya berapa tadi? Ada 5 ya, yang di video ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Barat. Nah, ini nanti tugas kalian, coba kira-kira kalian cari dari berbagai macam sumber nanti setelah ini, dari LKS, dari bahan ajar, dari buku paket.
dari media sumber yang lain kan Ibu suruh kalian bawa HP untuk hari ini ya. Boleh, silahkan nanti dicari di internet. Nah ini kira-kira kita tinggal di kawasan Asia bagian mana. Nah untuk selanjutnya, minggu kemarin sudah Ibu bagi kelompok, silahkan sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Kelompok 1 sebelah sini ya. 2 dan 3 itu di belakang, 4 sebelah sana. Ibu sama kelompok, Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan ini untuk kelompok 1. Terus kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Nah, coba yang ini kelompok 4. Oke. Sebelum kalian kerjakan LKPD yang Ibu kasih, coba ditengok semuanya. Di sini yang pertama ada nama kelompok. Nama kelompok kamu tulis ya, kelompok 1, 2, 3 atau 4. Kemudian nama anggotanya kamu tulis. Terus nanti Ibu bagikan lagi tambahannya, materinya, buku paket. Terus perintahnya di sini, jelaskan letak astronomis benua Asia. Yang kedua, jelaskan letak geografis dari benua Asia. Yang ketiga, kamu tuliskan minimal 5 karakteristik atau ciri khas dari benua Asia. Yang terakhir itu pembagian benua Asia. Coba tengok yang halaman kedua, buka dulu. Nah, yang itu nanti kamu tulis kawasannya Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah, Selatan, Timur. Nah, nanti sebelahnya yang kolom negara itu kamu tulis nama-nama negaranya. Perlu diingat ya, letak astronomis itu apa? Letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau letak geografis, letak suatu wilayah berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi. Nah, silahkan dimulai dikerjakan tugasnya. Boleh dikeluarkan HP-nya yang Ibu suruh bawa. Ibu tambahkan ini dengan buku paket. Nih, satu kelompok Ibu kasih 2 tambahan buku paketnya. Silahkan dicari materi tentang benua Asia. Langsung dikerjakan di belakang ya, ada lembaran kosongnya kan? Dikerjakan.
sudah selesai, kita ibu cek dulu kelompok 1 gimana kesiapan bahan presentasinya? Sudah siap kelompok 1? Sudah siap semuanya? Kelompok 2 belakang? Sudah siap apa belum? Sudah. Kelompok 3 sebelah kirinya sudah siap apa belum? Sudah. Kelompok terakhir, kelompok 4? Nah, sudah siap. Nah, sekarang berarti dari permasalahan yang Ibu kasih dari LKPD yang Ibu bagikan ke kelompok masing-masing kelompok, sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Ayo dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan presentasikan ke depan. Ini ada 6 anggotanya, boleh 3 orang mewakili. Nanti yang kelompok lain, perhatikan, kalian tanggapi apa kira-kira yang beda mungkin dengan kelompok kalian pembahasannya, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ayo fokus ke depan. Sebelum dimulai presentasi, ini beritahu kalau untuk penilaiannya, coba kelompok yang lain, penilaiannya nanti keaktifan kamu selama diskusi tadi, keaktifan selama presentasi, keaktifan kalian menanggapi itu juga akan Ibu nilai. Kemudian yang terakhir, benar tidaknya jawaban kelompok yang kalian paparkan. Silahkan, ayo Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya sebagai moderator. Langsung saja, kami akan mempresentasikan materi tentang benua Asia yang akan disampaikan oleh Alif sebagai presentator pertama. 1. Jelaskan letak astronomis benua Asia. Jawab. 1. Letak benua Asia secara astronomis terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. 2. Jelaskan letak geografis benua Asia. Jawab. 2. Secara geografis benua Asia terletak di antara benua Eropa serta benua Australia. 3. Tuliskan 5 karakteristik benua Asia. 3. 1. Benua terluas di dunia. 2. Populasi terbesar di dunia. 3. Wilayah muslim terbesar di dunia. 4. Memiliki 5 iklim. 5. Memiliki rangkaian pegunungan. Baik, materi kedua akan disampaikan oleh Noval sebagai presentator kedua. 4. Isilah tabel di bawah dengan benar. 4. Bagian-bagian benua Asia, Asia Tenggara, negara-negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste. 2. Asia Tengah, negara-negara: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. 3. Asia Timur, negara-negara: Republik Rakyat Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, Makau. 4. Asia Barat, negara-negara: Azerbaijan, Bahrain, Siprus, Suriah, Armenia, Georgia, Irak, Yordania, Kuwait, Turki, Lebanon, Israel, Oman, Qatar, Arab Saudi, Palestina, Uni Emirat Arab, Yaman. 5. Asia Selatan, negara-negara: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Baik, di paparan tadi mungkin masih banyak kekurangan yang belum kami sampaikan. Terkait hal ini, kami membuka kesempatan diskusi lebih lanjut. Silakan audiens, ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Silahkan, ini kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya.
Mereka mempresentasikan apa itu letak astronomis Indonesia, seperti letak astronomis benua Asia, letak astronomis geografis benua Asia, kemudian karakteristiknya mungkin ada yang beda dengan kelompok lain. Terus yang terakhir pembagian kawasan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Saya dari perwakilan kelompok 2 yang menanyakan sejarah Asia masuk benua Asia atau Eropa. Nah, perhatikan yang lain. Ini ada pertanyaan dari kelompok 2, ya. Ada pertanyaan dari kelompok 2 diwakili oleh Novita. Dia bertanya, Rusia itu kira-kira masuk kawasan Asia atau masuk kawasan Eropa? Langsung dijawab, kita tampung dulu. Langsung dijawab. Nah, silakan. Geografis Rusia termasuk dalam benua Eropa. Namun terdapat juga bagian kecil dari negara Rusia yang terletak di wilayahnya Asia, yaitu Siberia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Rusia termasuk golongan benua Eropa. Oke, gimana Novita? Jadi kalau menurut kelompok 1 ini Rusia itu hanya sebagian kecil yang masuk benua Asia, Siberia, wilayah Siberia namanya. Makanya karena mayoritas atau sebagian besar masuk kawasan Eropa, Rusia dianggap sebagai bagian dari kawasan benua Eropa, ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, Kevin, silahkan Kevin. Karena ini berada di wilayah yang sama, yang biasa disebut Eurasia, tetapi mengapa Eropa dan Asia merupakan dua benua yang berbeda? Nah, ini Bu, ulangi pertanyaannya. Raja menanya, Eropa sama Asia itu kan kalau secara fisik berada di wilayah yang sama, dia tidak dipisahkan oleh lautan, makanya disebut Eurasia. Tapi kenapa kok dia dua benua yang berbeda? Silakan dijawab. Eropa dan Asia secara fisik memang menyatu dan tidak ada laut yang menjadi pembatas. Meski begitu, Eropa dan Asia tetap benua yang berada karena berbeda kebudayaannya. Nah, ini Eropa Raja, Eropa dan Asia itu kalau secara fisik memang menyatu, nggak ada wilayah laut yang memisahkan. Tetapi dia itu budayanya berbeda, makanya disebut dua budaya, disebut atau dibedakan atas dua benua yang berbeda. Ada lagi kelompok yang lain atau mau menanggapi, menambahkan materi? Ada lagi? Nah, ini nanti ini untuk pembanding, nanti kelompok yang lain, kelompok satunya kita lihat, satu lagi kelompok, kira-kira sama nggak presentasinya atau bahannya, ya? Silahkan, kalau nggak ada boleh ditutup dulu. Jika dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus ya untuk kelompok 1. Ini yang Ibu simpulkan masih karakteristiknya kan Ibu minta di LKPD ini berapa dituliskan? Ada? 5 karakteristik. Itu ada yang beberapa hal yang sebenarnya mengena itu belum tertulis. Nah, ini nanti kita simpulkan bersama-sama. Sebelum Ibu menguatkan materi kalian, kelompok berapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Anda Rizka, silahkan. Kesimpulan pembelajaran. Asia merupakan benua terluas di bumi, dilihat dari luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Luas wilayah Asia adalah 44,58 juta kilometer, dan India sekarang melampaui Cina sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di bumi, yaitu mencapai 1,43 miliar jiwa. Oke. Secara astronomis, benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur, dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara.
Dan secara geografis, benua Asia berada pada belahan bumi bagian timur, serta memanjang dari belahan utara sampai ke selatan. Selain itu, letak geografis benua Asia juga berada di antara 3 perairan samudra luas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, serta Samudra Arktik. Asia dibagi atas 5 kawasan, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Barat. Kita berada di kawasan Asia Tenggara. Asia memiliki karakteristik yang khas, selain memiliki luas wilayah yang paling besar, yaitu diantaranya 1. Banyak terdapat bangunan kuno yang merupakan keajaiban dunia, seperti Candi Borobudur di Indonesia, tembok raksasa di Tiongkok, Taj Mahal di India, dan Ka'bah di Saudi Arabia. 2. Terdapat negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, seperti Cina, India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. 3. Benua Asia adalah tempat lahirnya sejumlah agama besar, seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. 4. Terdapat titik tertinggi di dunia, yaitu Gunung Himalaya di Nepal, dan titik terendah di bumi yaitu Laut Mati di Yordania. 5. Benua dengan laut terluas di dunia, yaitu Laut Cina Selatan. 6. Benua penghasil minyak bumi terbesar di dunia, yakni dari Saudi Arabia. Nah, ini sudah disimpulkan dengan baik oleh kelompok 1. Sekarang Ibu tambahkan sedikit. Kita lihat ini yang pertanyaan pertama dari Alif sebelum tadi kita mulai diskusi, mulai belajar, itu kan Alif bertanya. Alif apa sih Rara tadi yang bilang kalau kenapa sih Asia itu kok disebut benua terbesar atau terluas? Siapa yang bertanya tadi? Saya, Bu. Anda Rizka ya. Nah, ini dari yang pertama dilihat memang dari luas wilayahnya itu 44 juta kilometer persegi lebih. Nah, dianggap sepertiga dari luas daratan di bumi itu adalah milik benua Asia. Boleh dilihat di depan ya. Kemudian dari jumlah penduduk, coba ditengok ke depan. Dari jumlah penduduk, kalau 1 atau 2 tahun yang lalu jumlah penduduk terbesar di dunia itu ditempati oleh Cina. Tapi sekarang Cina itu 10 tahun ke belakang ini sudah mulai mengalami penurunan. Jadi yang terbesar atau terbanyak itu malah India 1,43 miliar jiwa. Kalau yang Cina 1,2 miliar jiwa. Kalah 100 M itu sebanyak itu penduduknya. Terus itu makanya disebut benua terbesar terluas. Sebutan yang lain untuk Asia itu benua kuning, karena ras mayoritasnya adalah ras Mongoloid ya. Kalau Kaukasoid itu nanti untuk Eropa. Terus ini secara geografis, secara astronomis sudah disebutkan kawanmu tadi. Ini batas wilayahnya sudah disebutkan. Pembagian kawasannya, berarti kita Indonesia masuk kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Ada Asia Tenggara 11 negara, Asia Timur 8 negara, Asia Barat 18 negara, Asia Selatan 9, Asia Tengah 5 negara. Kita masuk di Asia Tenggara. Masih ingat kelas 8? Asia Tenggara itu berarti dia ada satu organisasinya, apa namanya? ASEAN. Cuma Timur Leste belum masuk ya, hanya 10 negara. Terus Asia Timur ini yang keseluruhan negaranya hampir sebagian besar negara maju. Kalau Asia Tenggara hanya Singapura yang negaranya kecil tapi kok negara maju, tadi ditanyakan oleh Wiji. Terus, nah ini karakteristik yang terakhir tadi, merupakan benua terluas. Banyak terdapat bangunan kuno yang merupakan keajaiban dunia kayak Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Borobudur? Di mana itu? Di Magelang, Jawa Tengah ya. Ada yang salah, kadang Jogja, itu Magelang ya, Magelang Jawa Tengah. Kemudian tembok raksasa di Tiongkok atau Cina, Taj Mahal India, dan Ka'bah di Arab Saudi. Terus memiliki negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak Cina atau Tiongkok nomor 1 awalnya, sekarang udah ganti posisi. India nomor 1, Tiongkok, kemudian Indonesia, Bangladesh, Pakistan, dan Jepang. Terus tempat lahirnya sejumlah agama besar kayak Islam,
Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Terdapat titik tertinggi di dunia itu Gunung Himalaya atau puncaknya namanya Mount Everest di negara Nepal, Asia Selatan ini. Kemudian memiliki laut terluas yaitu Laut Cina Selatan. Memiliki negara-negara penghasil minyak bumi terbesar itu di kawasan Timur Tengah, Saudi Arabia terutama. Terus yang terakhir dia punya titik terendah juga di bumi, Laut Mati di Yordania. Ini kadar garamnya 3 atau 4 kali lebih besar dari lautan biasa. Jadi kalau kamu nggak bisa renang bisa ngambang di situ. Nah, di Laut Mati. Itu karena kadar garamnya yang tinggi. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa. Nah, kalau bisa berarti di akhir pembelajaran Ibu akan adakan post test. Post test ini silahkan kamu isi. Sebelum Ibu adakan post test, dari 2 kelompok yang tampil, dari 2 kelompok yang menanggapi setelah Ibu nilai, dari isinya, substansi diskusinya, kemudian dari keaktifannya dan sebagainya, Ibu anggap untuk hari ini kelompok terbaik Ibu berikan ke kelompok 1. Boleh tepuk tangannya yang kelompok lain, lebih aktif lagi ya untuk yang selanjutnya. Ibu kasih ini rewardnya, ya rewardnya ini boleh ke depan ini Anda terima. Ini nanti boleh dibagi sama kawan-kawannya atau mau dibagi kawannya satu-satu juga boleh ya, tapi ini Ibu kasihkan ke kelompok kamu. Yang lainnya lebih aktif lagi belajarnya ya. Nah sekarang sebelum selesai, karena kita udah diskusi, kamu nyari pemecahan masalah, Ibu tanya udah paham, sekarang silahkan diisi post testnya. 8 soal, pilihan ganda, kamu tulis namanya, kamu silang atau kamu lingkari. Sudah selesai, kita sudah diskusikan tadi, kita sudah ambil kesimpulan, sudah melaksanakan post test. Untuk pertemuan berikutnya silahkan kamu pelajari di rumah. Kita masuk ke benua terluas kedua. Minggu depan berarti kita akan membahas letak dan luas benua Amerika. Silahkan kalian pelajari di rumah, cari berbagai macam sumber boleh, dari LKS, dari buku paket silahkan. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada berarti kalian paham atau tidaknya materi hari ini nanti terjawab dari hasil post test yang kalian kumpulkan hari ini. Nah, minggu depan Ibu bagikan ini post testnya, ada 8 soal ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berkah untuk kita semua, materinya masuk di kepala kalian semuanya. Kalian bisa pakai untuk masa depan kalian kelak. Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.